Lu sering gak sih ngerasa terpenjara di negara sendiri? Iya sih. Sebenarnya yang terjadi itu sebenarnya. Intinya lu punya banyak kekesalan, banyak Iya. lu sistemnya nih harusnya nggak begini, jadi lu nggak bisa sulit. ngapa-ngapain juga. Tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Kayak misalnya beberapa contoh sistem yang birokrasi gitu. Lu nggak lakuin salah, Iya. lu lakuin ribet banget. Betul. Tapi lu harus mau nggak mau harus lakuin. Nggak ada pilihan ya. Kalau lo nggak lakuin, nanti lo kena kasus lah, dianggap lo tidak mengikuti aturan pemerintah lah. Apa bedanya sama penjara? Apa bedanya sama penjara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang lagi menyaksikan Bersinema? Ketemu lagi bareng sama Dias Danar. Dan ini ada dua aktor yang sangat luar biasa. Wih, biasa di luar. Iya, biasa nih. Yes, karena kita akan mulai dengan Siapa? jokes bapak-bapak. Oh, jokesnya bapak-bapak. Dari Mas Lukman Sardi. Ada Mas Lukman Sardi dan juga Morgan. Dari film Ghost in the Cell. Yes. Karya dari Bang Joko Anwar. Joko Yes, Bang Joko kalau mau main ke Bersinema lagi, sekarang studionya udah dekat. Iya benar. Kemarin tuh Waktu itu Bang Joko di bilang, luar kota ya, kata dia ini masih Jakarta gak sih? Karena waktu Dia itu langsung studionya jauh. Sekarang udah dekat. Oke, Dan siap. lagi rame di sosmed kan dari para pemain Ghost in the Cell adalah jokes bapak-bapak. Mah, betul. Kita buka Bersinema kali ini dari jokes bapak-bapak. Silakan Mas Lukman Sardi. Wah, gue baru tidur di mobil tadi. Bapak. Ini lucu banget. Mikir banget lo. Bapak. Dikerjain. Jadi makanya gue bilang, aduh apa ya? Bentar. Ya ini aja lah yang gampang-gampang lah. Iya. Binatang yang paling sehat lah. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Mau tahu lo? Nggak tahu. Ular raga. Wah, ini nih waktu syuting tuh kayak gini. Kayak gini gimana? Asupannya. Iya, syuting berminggu-minggu ketemu dengan jokes gini Morgan. Gue sama Andy wawasan jokes bapak-bapak bertambah. Isinya ada banyak ya. Sama Andy. Ada Andy. Karena paling muda Andy ya. Udah lu muda jadi Andy. ke bawah jokes bapak-bapak nggak Iya. pas syuting? Ya ke bawah. Ke bawah ya. Isinya begitu semua. Iya kan? Enak Ada aja. Mas Lukman, Abimana. Ada Kiki Naren. Kiki Narendra. Ya, itu lagi semua lah. Kayak kalau mau ngeliat grup WA kita, waduh. Itu jokes bapak. Makanya itu dijadikan juga materi di sosial media ya. Iya, makanya. Karena sayang. Betul. Sayang nih kalau Nih, cuma Kalau nggak dikeluarin. nggak dikeluarin sayang. kalau cuma di grup doang. jangan Ya, dong. karena menarik loh. Ini promo film tapi isinya jokes bapak-bapak nih. Ya, tapi makanya. tapi kali ini sebelum gue pengen tanya apa lagi yang dieksplor oleh Bang Joko Anwar, gue pengen cerita dikit dulu mas. Apa? Dikit. Jadi ada fun fact sama Morgan. Sip, apa tuh? Zaman dulu gue pertama kali jadi kerja di Gen FM. Oh, Waktu oke. jadi reporter. Gue wawancara grup musiknya Morgan. Oh iya. Terus yang udah itu siap ya, Radio grup nih, radio. radio. yang kalau olahraga tenis, badminton tuh Iya ada. itu Ya? benar. Yang mau dapat poin harus Harus itu smash. Ada aja ya dapet. Terus waktu itu sebenarnya ini adalah boleh wawancara siapa aja, tapi yang waktu udah siap udah selesai kostum dan lain-lain di Kelapa Gading. Di Britama Arena Kelapa Gading Oh tuh. iya, gue tahu. Iya, terus habis wawancara Morgan live report buat radio, fotonya gue pajang di BlackBerry profile gue. Asik. 2 minggu. Blackberry bro. Gen Z ini kayak nggak relate. Iya, benar. Ketahuan umur kita. BBM. Blackberry Juga ya, bro. ketahuan. Jadi gue sempet ada 2 minggu masang profile gue sama artis itu Yes. Morgan. Gila. Dan sekarang Morgan ada di Bersinema. Gila. Seneng banget. Dia bisa ada sini karena perkawinan kan. Morgan Tunggal. Kalau dia nggak di luar berarti organ dalam dong. Benar. Betul. Wah dia kebayang nih syutingnya gimana gitu. Kita kayak Iya. Having fun lah. Fun ya, Syutingnya having sebenarnya. fun. Kalau begitu kelar syuting kita merasa ya liburannya udah kelar nih. Jadi syuting ada liburan. Jadi itu sedikit fun fact lah. Jadi gue dulu pasti tetangga-tangga gue di daerah Keramat Pulau heboh banget dengan profile pastilah. picture gue. Gila Gila. dia foto sama Morgan. Wis, gila. Yes gitu kan. Oke itu sekilas info aja. Kali kita ke Ghost in the Cell. Oke. Kali ini apa yang dieksplorasi oleh Bang Joko Anwar terhadap kalian berdua? Ya pokoknya ada lah.
Yang dieksplorasi pokoknya ada. Yang Ya, dieksplor nggak sama mungkin nggak ada abang, ya. Iya, yang dieksplor sama abang pokoknya mungkin ada. yang bisa jawab masuk mana. Pokoknya ada. Ya pokoknya ada tadi Coba gue bilang. potong bagian pokoknya ada ya. Kalau itu kan tidak menjelaskan. Iya, iya. Nah, apa? Lagi dong yang di Yang mana? yang dieksplor sama abang Apa ya? apa ya? Oh pokoknya ada lah. Pokoknya ada. Oh iya. Oke. Oke ya, gini daripada pengomongan pokoknya ada, Tadi gue frame-nya ke jelasin. mereka berdua doang. Ya intinya sih Intinya? Joko itu, Iya. kalau kita lihat dari dia terjun di dunia film sampai sekarang, dia tuh selalu berupaya menghadirkan sesuatu yang baru dalam filmnya. Setuju. Dia nggak selalu kayak gini loh, kayak yang waktu kayak gue bikin cara gini ternyata oke, box office sama aku, terus dia melakukan hal yang sama. Itu enggak bukan ya. Joko. Itu bukan Bang Joko banget ya. Oke. Karena dia selalu update dalam hidupnya. Dia bereksplorasi, dia benar-benar apa ya, dengan keadaan sekelilingnya tuh dia sangat aware banget gitu. Oke, Nah ini buat gue tuh penting banget buat filmmaker juga tahu situasi apapun yang terjadi di sekelilingnya dia, sehingga itu bisa menjadi sebuah modal untuk dia membuat sebuah film yang akhirnya relate. Ya kan, termasuk di Ghost in the Shell ini gitu. Kan sebenarnya Joko udah ngedevelop ini udah berapa tahun ya? Iya, Udah lama. 2000 berapa? Bahkan dari film sebelum film apa dia udah di develop sebenarnya Udah idenya ada, udah ada. idenya. Oh, oke. Tapi yang menariknya kan isu-isu yang ada di dalamnya itu memang terjadi di Indonesia. Gitu. Oke. Misalnya tentang lingkungan, tentang korupsi lah, tentang ketidakadilan, itu kan semua ada di situ ya. Ya. Nah ini yang gua rasa juga ada di film Ghost in the Shell, dia berusaha mengeksplorasi. Jadi kayak Ghost in the Shell tuh kayak metafora Indonesia kecil gitu. Oh, makanya isu-isu sosial yang diangkat tuh relate banget dengan apa yang terjadi Bahkan sekarang. Kan yang menariknya kan tentang illegal logging nih, Iya, penambangan iya, hutan. betul. Waktu kita syuting itu belum ada tuh isu yang akhirnya terjadi bencana alam di Sumatera yang banyak kayu-kayu itu. Iya. Dan akhirnya waktu Joko munculin promo, memang dia ngeluarin promo di Instagram Iya, kan iya. melalui tentang kerusakan lingkungan. Itu jadi sangat relate gitu. Iya, Yang orang-orang seakan-akan bilang, "Loh, ini lu udah tahu ya atau Akan terjadi ini akan atau terjadi ini." isu ini iya. Ya karena menurut gue tuh dia bukan cenayang, tapi dia melihat Sensitif dengan isu sensitif sosial ya. dengan isu Jadi dia udah sosial. tahu ya beberapa step ke depan kayaknya bakal terjadi. Iya. Iya, benar. Sebab akibat. Ya. Iya. Iya kan kayak ada lagunya kan cenayang. Na. Sinaran mentari. Untung saya nge ya gitu ya. Semua Kita- aja. Kita harus sering ini nih Morgan. Padahal kagak ada nyambung ya tuh. Iya, kita kopi dulu deh kopi Mas Ya, Lukman kopi sini dulu. kopinya Mas Lukman. Biar makin jelas. Iya. Ya itu kalau menurut gua apa Ya. yang dieksplorasi di film ini sehingga untuk beberapa teman-teman yang udah sempet nonton kan ini mereka sangat beruntung sekali Special udah screening gitu. bisa nonton special screening. Mereka merasa langsung terkoneksi gitu. Jadi relate bagian ini tahu gue Kan ini tahu kalau gue gitu. termasuk juga dengan komedinya gitu. Bahwa ini kan horor, thriller, komedi, Iya. ada komedi apa ya kayak Satir gitu, oke. kan. Satir Janeta itu. Satin anaknya Abimana. Iya, the Oke, salah. Itu best. Satin. Iya. Pay attention ya, harus pay attention nih, harus fokus. Fokus karena Harus tiap detik fokus. bisa Tiap keluar detik ya. Bisa iya. Ya kalau menurut gue itu, jadi makanya relate. Nggak tahu. Oke. kalau menurut gue. Nah, ini ke berapa kali berarti kerja sama Bang Joko untuk Morgan? Ini kali kedua. Kali kedua sebelumnya pengepungan berarti ya. pengepungan. Dan dapat pujian dari teman-teman industri, dari penonton. Masuk nominasi. Nominasi, menang dong Indonesian Movie Actor Awards ya kan? Iya. Nah, akhirnya dia kerja Di sama FFB lagi. menang juga kan lo? FFB menang Iya. juga, yang naik kereta bareng-bareng ya itu. Nanti lihat story Gifar lagi yang di Gifar kan ada di mana-mana. Iya jelas deh kan Raja Rangkai. Yoi. Nah, gimana Morgan rasanya lu pada saat dipercaya pertama kali terus akhirnya di project ini yang tadi Mas Lukman bilang yang lagi ya? iya ini project uset ya line up-nya Pak. Kalau Real Madrid nih dream team-nya Galacticos-nya ini. Itu gimana rasanya Pak? Iya mungkin kalau pengemudi Bukit Duri itu mungkin approach-nya lebih personal ya. Oke. Nah, lebih personal dari abang, keresahan abang secara personal tentang apa ya, tentang traumatik tentang generational trauma. Iya. Yang belum nonton ada di Prime Video. Ada di Prime pengepungan Sekalian itu begitu promo ya. ya. Tapi kalau di sini tuh benar kata Mas Lukman, ini lebih apa ya, lebih skalanya tuh lebih gede, skalanya tuh lebih apa ya, lebih kalau kemarin tuh kan personal,
Kalau ini tuh lebih luas gitu kalau dilihatnya. Lebih luas cakupannya dan bisa masuk kemana aja gitu. Secara isunya ya. Secara isu, secara komedinya, secara satirnya. Even ini fun fact juga ya, kemarin kita world premiere di Berlinale. Oh iya, Berlin bener. Itu kan, world premiere. Iya. Iya kan, orang-orang yang nonton Jerman dan sekitarnya, orang-orang Eropa. gitu. Tapi mereka tuh nyambung dengan isunya. Bukan hanya isunya kan, terutama ya. Kalau misalnya kita ngomong jokes komedi itu kan kadang-kadang susah ya. Iya benar, beda culture. Culture-nya kan beda. Tapi mereka ketawa-ketawa. Iya. Karena by konteks jadi ngerti ya. Iya, relevan kan. Relevan. Isu-isu yang abang tampilkan di film ini tuh sangat relevan dan ya menjawab pertanyaan lo tadi ya, bersyukur aja sih. Misalnya bersyukur banget bisa diajak lagi. Dipercaya lagi di sini, ya. maksudnya di film dengan dengan ensemble Ghost in the Shell ini. Itu sih gawat pas lagi pertama kali dirilis aja siapa aja nih yang ikutan di project ini. Nih kesian banget PH lain gak dapet syutingan nih. Nama-nama besar di sini semua nih. Di jadwal itu tuh kan. Itu ya, gue ngerasain seperti itu kayak. Iya kan? I grew up. Bro, Mas Lukman Sahari, bro. Terus satu film sebelumnya kan kita pernah sama kolaborasi. Oh bener. Iya, Mas Lukman produser gue. Iya. Jadi sekarang bisa ada satu film main bareng tuh kayak. Iya, buat gue juga menarik ensemble dengan ensemble kayak gini loh. Gue pertama kadang-kadang tuh kita susah banget punya kesempatan kerja bareng sama teman-teman kita yang lain. Bener. Karena jadwal pasti yang bukan hanya jadwal, kita beda-beda film, mereka punya produksi yang lain. Terus tiba-tiba dijadiin satu nih teman-teman lama ini. Ditambah lagi lo dipertemukan juga dengan orang-orang yang mungkin belum pernah kerja sama. Yes. Gitu kan. Nah, gue tuh selalu excited gitu dengan ketemu orang-orang baru gitu. Yang menurut gue gue juga bisa belajar dari mereka gitu. A lot of things gitu. Karena maksud gue refresh atau updating. Kadang-kadang kan lo bekerja lo lupa update gitu kan. Tiba-tiba kalau ketemu orang baru, lo punya obrolan baru, lo jadi belajar punya hal baru lagi. Update, gitu. Itu sih. Humble banget ya. Humble Bu Rudi goreng segala macam. Humble ulek. Udah tahu saya tadi mau arahinnya emang ke situ. Humble pedes. Humble ban. Tambah karakter. Nah, aku pengen tahu karakternya. Morgan jadi apa, karakternya siapa dan keunikannya apa? Karena kalau lihat dari trailernya kan gue belum nonton film fullnya. Itu semua karakternya unik-unik tuh. Nah, Morgan karakternya sebagai siapa di sini? Ya semua karakter di sini tuh punya tempat dan perannya masing-masing ya filmnya. Dan apa ya? Kalau di sini gue berperan sebagai Bimo. Ini namanya Bimo. Bimo ini masuk sel, ya pokoknya dia tuh orangnya pragmatis lah. Pragmatis, dia tahu gimana cara menempatkan diri di situasi dan kondisi tertentu gitu. Maksudnya dia tumbuh besar di dunia yang banyak kekerasan. Jadi dia tahu baca situasi gitu. Dan di dalam penjara ini kan pasti ada geng-gengan kan. Iya betul. Bimo tuh lumayan pintar nih untuk kayak ya udah gue ikut sama yang lebih kuat aja nih supaya gue positioningnya pas ya. Tapi at the end of the day tetap Bimo ini juga korban dari sistem. Wah iya. Dia masuk penjara juga bukan karena kemauan dia, tapi karena orang membela dan melindungi orang yang dia sayang gitu. Jadi ya dia harus menjalani hukumannya dengan secara strategi dan taktik. Tapi di satu sisi dia juga dia pengen melindungi juga orang-orang yang lemah sebenarnya. Sebenarnya core-nya itu kayak solusi yang bisa gua tawarin untuk melindungi yang lemah itu kan dengan cara kekerasan, karena dia tumbuh besar dengan cara seperti itu untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi dalam permasalahan gitu. Tapi yang menariknya abang kan selalu kasih kita karakter sheet kan. Yes, betul tuh, masing-masing karakter di breakdown. Sama abang tuh kayak, bang kenapa sih Bimo akhirnya memilih geng yang satunya lagi gitu, dibanding satu geng yang kurang inilah, kurang kelihatan lah. Iya, karena kan dia taktis, strategis segala macam, tapi Bimo tuh punya keresahan kayak apa dengan cara kekerasan gue menyelesaikan satu masalah, gue masih tetap dianggap baik padahal gue niatnya baik. Ya itu jadi kayak masih ada pergulatan batin. Jadi gitu, ada berantem sama dirinya sendiri juga karena menarik sih karakter yang dikasih sama abang sebenarnya. Dan gue baca semua karakter sheet teman-teman juga. Wah, luar biasa. Karena tadi kasus yang Bimo aja ada isu sosial yang diangkat yang terjadi dan relate di masyarakat sekarang ya. Dan mungkin ada Bimo-Bimo di luar sana. Nanti Pendi bisa jelasin. Nah kalau Mas Lukman karakternya seperti apa? Ya
sebenarnya ini juga korban dari sistem juga sih sebenarnya, terutama sistem hukum gitu. Bahwa kalau kita ngomong penjara, tentunya kan kalau kita lihat penjara situasi sekarang, ya memang ada yang kriminalitas mereka ditahan. Tapi itu banyak juga yang ternyata mereka sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tapi terjebak atau dijebak. Aduh, iya. Terjebak atau dijebak. Nah, sebenarnya ini yang terjadi sama Pendi. Dia dari awal mula adalah orang yang sangat positif. Dia punya kemampuan secara intelijensi yang tinggi gitu kan. Dia sangat berpikir bahwa korupsi itu bukan sesuatu yang baik gitu. Tapi at some point pada saat dia melaporkan kejahatan, malah dia dijebak seakan-akan dia yang melakukan kejahatan. Sering terjadi. Ada, pokoknya ada. Ya, pokoknya. Nah, ini kan sering terjadi ya bahwa akhirnya dia terjebak pada sistem yang secara dunia hukum gitu ya. Jadi dia tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini yang terjadi sama Pendi. Nah, menariknya justru karena peristiwa itu ada sebuah progres dalam dirinya dia yang akhirnya dia bawa di penjara. Nah, ini menjadi twist di dalam ceritanya gitu. Karena kan pemeran yang dimunculkan banyak banget ya. Ada kurang lebih berapa? 18 ya. Pemain inti 18 yang berada itu gimana? Ya itu makanya karena Joko tuh udah mikir sebegitu. Dan yang menariknya kan Joko pakai konsepnya tuh cinematic theater. Betul. Jadi dia kayak panggung. Dia bisa ada satu shot panjang gitu kita lakuin. Dan benar-benar kayak kita lagi di panggung, kayak berteater gitu. Gitu. Tapi bukannya akhirnya dia ngacak ya. Itu konsep udah dipikirin banget gitu. Jadi kalau ada momen-momen shot yang memang panjang, itu tuh akan selalu ada rehearsal sebelumnya. Tapi di satu sisi dari developing atau segala pre-production, Joko tuh udah nyiapin semua video boardnya. Bener yang biasanya diperanin sama tim video boardnya kan biasanya cuman mungkin diambil bagian-bagian yang besar-besar aja. Kalau ini hampir semua adegan dia bikin video boardnya sehingga produksi udah enak banget gitu. Tinggal ini yang ini. Jadi selama kita syuting tuh jarang sekali ada penambahan atau apapun gitu. Karena udah jadi yang dibayangannya Bang Joko udah ada di video board itu ya. Shot-shotnya udah jadi. Udah ini ya udah jelas yang Mas Lukman yang secara panggung. Jadi kita tuh nggak kayak kalau misalnya ke arah sana kita diem aja gitu. Enggak. Gerak juga karena kamera ngikutin konsep kameranya Pak Ical. Dan sometimes tuh kita masuk tuh kita sampai bingung nih kamera di mana ya? Jadi kita main aja udah scene ini ya udah kita main aja. Percayain aja kalau dari gambar angle gimana percayakan aja ke Pak Ical dan Bang Joko ya. Yang penting sebagai aktor memerankan di panggungnya. Betul. Gila, ini eksperimen baru lagi kan yang dikasih. Makanya dia mengeksplor sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru lagi. Challenge-nya buat kita sebagai aktor, how to kita bisa mengakomodir apa yang Joko lakukan kan. Kesiapan kita tuh seperti apa gitu kan, secara karakter, secara ensemble gitu. Dan gue blessing banget karena kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap aktor itu selalu punya egonya sendiri. Pasti. Dan itu sesuatu hal yang penting yang dipunyai oleh seorang aktor. Tapi when we talking about ensemble dengan konsep ensemble, how kita bisa meredam, bukan semuanya tapi meredam ego kita supaya ensemble-nya tuh sama. Rata. Ini kerja tim soalnya ya, bukan 1-2 jadi menonjol, tapi emang timnya ini nih. Tim di Cikini. Iya, tim bener. Taman Ismail Marzuki. Iya. Minum dulu lagi. Kalau ada 18 karakter utama, berarti ada 18 isu yang diangkat dengan layernya masing-masing kan? Betul. Ini rumit banget ya kalau kita kayak ini rumit banget. Kita udah dikasih baggage dari karakter sih direksinya arahannya Abang ya. Tapi nggak cuma kita dong loh. Termasuk extras juga Abang juga kasih. Jadi gini loh. Misalnya kita ada set di dalam penjara nih. Memang Astrada udah cerita dulu di dalam nih akan ngambil yang mana. Set dalam penjara. Tuh Abang akan memulai gini. Di tengah malam lampu mati. Dikasih narasi. Jadi sebelum mulai moodnya dibangun dulu. Jadi semua ekstras itu juga ngerasain moodnya. Dan dia melakukan sesuatu
seperti yang situasi dia dalam penjara dalam lagi situasi kayak gitu. Jadi dia nggak peduli lagi gue kena gambarnya masuk atau enggak. Oh, tapi ngerasain itu harus semua yang tapi ada kan di itu semua. mensupport. Iya benar. Yang mood-moodnya kita juga. Sehingga kita ngerasain tuh tiba-tiba senyap, anjing gini rasanya di penjara ya kalau malam gelap mati lampu ya. Bahkan ekstras yang biasanya kayak ya udah. Iya lewat doang. Lewat aja. Atau nggak usah di briefing. Misalkan jarang juga di briefing. Tapi abang briefing langsung. Dan dia jadi gini loh. Akhirnya mereka merasa diapresiasi, dihargai. Sehingga mengeluarkan sisi terbaiknya. Betul. Jadi merasa dilibatkan. Gua ngomongin aja ya, kalau kita ngomong industri film Indonesia, gue selalu ngelihat ekstras itu kayak nggak dianggap. Betul. Yang ada datang paling pagi, pulang paling lama, diomel-omelin, cuman pokoknya duduk bisa nggak sih lu cuman jalan doang nggak bisa apa gitu, nunggu jauh, sedikit melenceng ya, gue sedikit melenceng di Ghost in the Shell, tapi ini penting karena kita punya contoh nih, begitu mereka diapresiasi, mereka dihargai, mereka akan kasih sesuatu yang maksimalnya mereka gitu. Dan justru compliment scene-nya kita ya sebagai pemain inti gitu loh. Jadi secara energi jadi nyambung semua. Dia merasa juga punya kebanggaan, bukan sekedar gue cuma jadi Iya, enggak. Kalau bola tuh kayak kita penonton sama pemain, bener kan? Kenapa pendukung itu gila-gilaan? Karena kan kita punya budaya sekarang. Betul. Pendukung itu tuh supporter sangat dihargai banget. Pemain ke-12 itu kan ya kan, karena energi yang dikasih. Kalau lo diapresiasi sama klub bola tersebut, lo akan ngasih energi akan balik. Gue jadi ingat abang suka energi. Iya, dia selalu gitu. Energi. Energi itu bukan dari kita itu, tapi energi antar semuanya ngasih energi. Ekstras. Gitu. Wih gawat sih. Ya kayak gini makanya gue bilang kayak 18 karakter utama gitu dalam satu film ensemble kan pasti nggak gampang. Tadi Mas Lukman sempat bilang tuh egonya nih punya masing-masing dengan jalan karir masing-masing. Tapi pada saat di set semua meredam ya. Semua menjalankan tugasnya. Masing-masing. Kayak misalnya kan kalau gue nih as a Pendi. Iya. Gue kan karakter Abimana ini kan kalau di kelompoknya gue emang as a leader kan. Iya. Jadi gue merasa juga di ensemble itu, di bagian gue itu, gue memandang dia sebagai leadernya gitu. Oh iya. Kebiasaan udah di situ ya. Kalau misalnya gue punya ego gitu, pasti nggak akan connect seperti itu. Gue akan merasa bahwa bagus nih main sendirian, bagus nih. Agak susah ya kalau kayak gitu kalau ensemble. Itu harus dengan pengalaman yang ini juga Mas, jam terbang dan lain-lain juga gak sih? Iya, walaupun gua nggak pernah terbang ya. Iya bener juga. Nanti kalau kita WA ke Mas Lukman suka Pendi ya. Bener, Pendi. Kalau lagi nyampe suka centang satu ya. Centang satu doang nih. Sudah mulai juga. Emang. Ada Mas Abimana, kemudian ada Andy Arfian. Yang paling muda. Yang paling muda ya, ada Morgan sama Andy berarti ya. Di antara yang lainnya ya. Iya, tapi paling muda Andy. Andy ya, paling muda ya. Dan trio Wiki Express. Kembali lagi. Benar. Iya itu menarik banget. Itu menarik. Gimana? Sebenarnya tuh di awal-awal Joko kan belum ngasih tahu pemainnya siapa aja. Betul. Wah, nanti ada gitu-gitu. Begitu kita ngumpul, wah rame kan. Tapi kita bertiga juga belum sadar bahwa ini reunian. Itu makanya. Udah ketemu tiba-tiba kita bikin foto kan sama Joko. Bener berempat tuh ya. Wih, rame ini reunian Wiki Express nih. Gitu baru sadar. Terus kita post lagi, ternyata responnya small. Wah, ini reuni Wiki Express kan Joko yang nulis kan. Iya, Bang Joko yang nulis. Sutradaranya gua Tora sama Aming gitu. Jadi itu menarik menurut gua karena gua tuh apalagi sama Tora, gue terakhir sama Tora itu syuting. Gue sempet jadi produsernya dia di film yang ada waktu itu. Yang NZ. Iya, yang NZ. Sama sebelumnya gue pernah syuting yang filmnya Naga Bonar Jadi 2. Naga Bonar Jadi 2, iya. Habis itu lama gue nggak sama dia gitu. Termasuk juga sama Aming, gitu, walaupun sering ketemu gitu kan. Tapi begitu ada satu momentum itu gue ngerasa wow gila, sekian kita punya sebuah perjalanan yang ada sejarah dalam hidup kita masing-masing. Kita main dalam satu film dan film itu bukan film yang biasa-biasa aja loh. Itu film momentum untuk angkatan kita ya Pak. Membuat gue bangga bahwa film ini tuh sebuah film komedi yang dirancang sedemikian rupa pada masanya. Gak ada yang buat kayak gitu dan sampai sekarang masih banyak orang yang tahu. Betul, dan diomongin. Makanya itu kayak
dikumpulin lagi. Ya sama menurut gua itu ya kekuatan film-filmnya Joko menurut gua. Iya. Lu mau sampai kapanpun film ini tuh akan selalu diingat gitu. Yes. Bahwa di tahun sekian ada sebuah film Joko yang menampilkan begini. Makanya dia selalu berbeda kan. Tiba-tiba di tahun berikutnya dia menampilkan horor yang beda lagi gitu. Itu pertanda emang ya jadi momen dan setiap generasi jadi punya ingatannya sendiri dengan film-film Bang Joko ya. Terbukti kemarin festival musik apa yang di Kemayoran, gue lupa, Sinkro ya, yang Janji Joni. Oh iya. Original soundtrack setnya original soundtrack Janji Joni. 20 tahun yang lalu loh. Itu Pak, 20 tahun lalu dan semua orang masih menyanyikan itu dan band-band yang isi soundtrack masih hits sampai sekarang. Makanya contohnya bener Bang Joko punya. Iya kayak Quickie Express aja. Quickie Express setiap gua foto gitu atau gua ngomongin apa, kapan yang keduanya? Kapan ini gini? Kenapa sih Mas waktu itu nggak ada nih spill dikit aja dikit-dikitnya lempar dikit? Nggak sebenarnya sih kemungkinannya ada gitu. Cuman kan menurut gue ini kan harus ngobrol sama Jai sebagai punya IP. Kalau dari Tatehnia udah ngobrol. Cuman pada prinsipnya kalau Jai itu orangnya nggak mau bikin sesuatu yang sama. Oh ya seniman sih ya gitu ya Bang. Cuman sebenarnya bisa dibelokin. So, kita lihat aja. Ghost in the Shell. Iya di Ghost in the Shell ngumpulnya. Jadi lo ngelihat mereka bertiga dulu nih. Walaupun jadi si Gigolo ini ketangkap masuk penjara. tetap jadi sama bener kayak lo kan guru di pengepungan Bukit Duri. Oh iya bener. Akhirnya masuk penjara. Iya. Nah gua sama Gundala sama Ridwan Bahri juga problem, akhirnya masuk penjara juga. Semua isunya. Iya bener juga ya. Ridwan Bahri. Bapaknya si Andy di Pengabdi Setan tiba-tiba jadi sipir. Bener. Boron Palare. Nah, banyak Joko Anwar Cinematic itu dia. Banyak yang abis itu ketemu. Sorry. Tisu. Istilahnya ada Easter egg-nya kah? Ada lah pasti ya. Tapi ada. Atau abang tuh nggak pernah ngasih tahu sebenarnya. Iya, jadi fans bikin mikir sendiri kan? Tapi begitu ada waktu itu ngelihat yang bel penjara. Terus mereka langsung keinget apa gitu kan. Ini nyambungin ke ini nih. Terus ini mereka mempertanyakan ini pasti ada artinya nih. Bener. Jadi gitu sendiri tuh kalau film-film Bang Joko tuh. Nggak mungkin nggak ada nih yang ini gitu. Tapi pada saat pekerjaan abang juga gue sempat tanya kayak waktu ngomong di Bukit Duri, Bang, ada nggak sih orang-orang yang memerhatikan Easter egg film-filmnya abang? Iya. Gue sama Omar kan, ada nggak? Nggak ada. Tapi pas nonton tuh kayak semua orang, ada. Oh ini yang dari ini nih. Jadi nggak pernah dikasih tahu, tapi emang di kepalanya udah. Pemainnya nggak dikasih tahu, digamblangin mau nih. Ntar gue selipin ini. Tapi nanti orang-orang akan ngeh sih pada saat itu juga yang jadi menarik dari seorang Bang Joko tuh itu setiap filmnya tuh orang mendiskusikannya tidak hanya dari film tapi hal-hal detail. Betul. Iya benar. Ini nomor-nomor ingetin nomor-nomor dari penghuni sel 2239. Ini kaitannya sama karakter kita kata abang. Ini 5811. Kalau dari kalian berdua menanggapi nomor ini apa artinya? 2239. Dua, berarti kan sepasang ya. Hidup harus balance. Nah, oke. Kalau dari Mas Lukman 5811. 5811. Sama 11 harus balance. Masa sama. Jadi antara hitam dan putih kita abu-abu aja. Yoi, abu-abu aja, abu-abu. Ya, tapi itu kan semua karakter manusia gitu kan. Maksudnya karena maksudnya orang yang dibilang baik juga pasti punya sisi yang buruk. Betul. Ataupun sebaliknya. Iya, sebagai manusia kita accept our flaws aja. Yes. Dan ini aja secara perspektif kan nggak bisa lo anggap ini jelek baik atau buruk kan. Semua orang punya perspektif masing-masing ya kan. Benar. Maksud gue nggak ada yang orang jahat bilang atau bilang iya gue melakukan kejahatan. Enggak mungkin karena dia punya sudut pandang sendiri kenapa dia melakukan itu kan. Balance saja. Yes. Oke, dari 18 cast nanti tuh ceritanya POV-nya dari siapa sih yang akan lebih banyak Mas, karakter siapa Morgan? Sebenarnya nih rata ya. Jadi POV-nya tuh Joko tuh sebenarnya bukan POV dari ini karakter ini nih ceritanya berjalan. Iya, yang ngebawa atau gimana biasanya of course, gitu. memang cerita dimulai dari karakternya Andy. Iya. Tapi begitu masuk penjara itu udah berbeda lagi. Justru point of view isu-isu itu semua yang ada di penjara nih. Makanya jadi relate gitu. Iya. Apa yang terjadi misalnya tiba-tiba di situ entitas dibilangnya ya kan, ada sebuah entitas yang tiba-tiba begitu Andy masuk penjara situ entitas ini ikut. Ini ikut gitu kan. Nah itu kan metafora banyak hal tuh. Dan Joko kan bikin
ntar kalau udah nonton entitas itu bukan yang kayak bentuk kayak monster atau apa. It feels like yang lo ngerasa bahwa men ini ada di dunia nyata nih. Karena kan istilah ghost in the cell itu kan udah kayak itu juga udah ungkapan ya. Itu metafora. Metafora ya. Sehingga pada saat yang kita ngerjain aja sebagai filmmakernya, orang-orang yang nonton nantinya, ya gue nonton sebagai penonton ya, sebagai masyarakat yang biasa yang nonton awam, juga pasti kayak at the end of the day yang paling menyeramkan tuh sebenarnya ghost itu manusia ya. Manusia. Bukan entitas, tapi manusia tuh pesan itu yang bisa. Bukan hanya manusia rusaknya sebuah sistem, justru itu yang menyeramkan. Lo bayang nggak? Ternyata bukan hantu. Penjara itu kenapa Joko juga ngambil penjara? Karena itu unik tuh. Metafora yang terjadi sekarang kayak negara autopilot yang akhirnya jalan sendiri dan lo sering nggak sih ngerasa terpenjara di negara sendiri? Iya sih. Sebenarnya yang terjadi itu sebenarnya. Intinya lo punya banyak kekesalan, banyak keluar. Sistemnya nih harusnya nggak begini. Jadi lo nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Kayak misalnya beberapa contoh sistem yang birokrasi gitu. Lo nggak lakuin salah, lo lakuin ribet banget. Betul. Tapi lo harus mau nggak mau harus lakuin. Gak ada pilihan ya. Kalau lo nggak lakuin, nanti lo kena kasus lah. Dianggap lo tidak mengikuti aturan pemerintah lah. Apa bedanya sama penjara? Apa bedanya sama penjara? Iya lagi. Itu menariknya. Itu tuh tapi dari kacamata Bang Joko dijadikan di sel di penjara dikungkung dengan 18 karakter-karakter ini. Benar. Ngeri sih ini. Tapi gue pengen tahu juga kemarin Berlinale World Premiere. Terus beberapa kali kan udah juga ada special screening. Nah reaksi penonton kemarin, responnya luar biasa. Gue pengen tahu. Wah, sampai kaget. Itu orang beruntung banget ya. Mereka beruntung banget tuh bisa nonton duluan jadinya ya. Kita nggak. Gimana? Responnya tuh kayak kita nggak ini tuh lo nonton film, semua apapun yang ada di film itu penontonnya bereaksi. Iya. Itu jadi ikut terlibat dan ikut ikut terlibat, ikut merasakan, ikut bilang sorry ya gue bilang ngepet nih orang anjing nih orang apa lah. Ikut ke bawah sama ceritanya gitu. Kita nggak ini sih nggak kirain gak segitunya gitu ya nggak ekspektasi ketawa, gitu. Begitu jokes tuh ketawanya ngakaknya gila-gilaan. Keselnya kesel banget. Kesel banget. Wow, oke ini penasaran sih. Kan? Kayak imersif ya. Iya. Imersif kayak nonton tapi imersif kayak nonton tuh seolah-olah diajak kayak kalian juga ada di point of view kita. Iya. Ini menariknya cinema experience ya Mas yang nggak bisa digantiin. Nggak bisa digantiin. Iya. Ya, menurut gue ini memang cinema experience-nya sangat berasa banget gitu. Iya. Sehingga mereka merasakan situasi itu gitu. Duh, gila. Lalu ditambah dengan bagaimana Joko bikin sound namanya Foley gitu kan. Itu soundnya itu kan dibuat benar-benar. Jadi bukan yang dia dari digital. Jadi misalnya orang jalan dari suara kaki jalan dok. Itu kayak namanya istilahnya Foley itu Joko pakai dia orang ini create kalau lo bikin film-film animasi suara hujan dari suara apa. Nah ini yang dipakai makanya feels-nya tuh berasa real banget. Real banget ya. Mas Agi Narotama ya? Soundnya bukan, soundnya ada orang mana gitu dari luar. Iya, tapi Foley-nya tuh orang dari luar. Bikin Poor Things tau gak? Film Yorgos. Oh iya. Emma Stone. Iya dia yang bikin sound itunya juga. Best sih. Berarti gak cuma dari depan layar 18 aktor-aktor ensemble ini. Iya benar. Makanya belakang layarnya juga ngeri ya. Cinema experience ini. Audio visualnya selain visual ya. Maksudnya visual set dan gambar segala macam. Audionya juga sih. Dan harus nonton di bioskop. Iya kayak suara misalnya kayak pintu penjara tutup semua bareng gitu. Enak banget sih. Ya, lo harus nonton di bioskop sih kalau kayak gini sih. Masuknya sopan. Iya, masuknya sopan nih gitu. Mas sebagai orang yang udah kenal Bang Joko lama, ngelihat apa yang dibuat dengan eksplorasi sejauh ini tuh ngerasanya gimana sih Mas dengan mencoba banyak hal untuk industri gitu, kayak ini kan hal penting nih yang harus dipunyai oleh industri gitu. Ya, menurut gue kan dia one of a kind ya. Gue bukan bilang nggak ada yang lain melakukan banyak hal terhadap industri. Iya. Kita punya jajaran sutradara yang menurut gue produser yang juga punya
andil luar biasa buat majunya industri film Indonesia. Setuju. Dengan caranya mereka masing-masing. Dan itu sudah terbukti di saat ini gitu. Yes. Bagaimana film Indonesia sudah sampai di level ini sehingga penontonnya pun naik kelas. Ya variatif ya secara banyak hal. Nah kalau kita ngomongin Joko itu punya aim yang tinggi memang untuk, kalau dia kan memang dari awal pencinta film ya. Iya. Kita bukan bicara sekedar gue pengen bikin film, no. Iya. Sampai dia pernah jadi jurnalis yang ngomongin tentang kritik film ya. Nah dari sini aja kan bukan sesuatu yang mudah untuk dari orang yang biasa mengkritik film, tiba-tiba dia menempatkan diri yang akan dikritik. Betul, sebagai pembuatnya. Nah, sebagai pembuatnya, berarti kan dia keluar dari zona nyamannya gitu. Dari situ aja udah ketahuan gimana tipenya. Dia akan selalu berupaya men-stretch dirinya untuk keluar dari zona nyaman. Push the boundaries. Itu kekuatannya Joko. Makanya dia selalu membuat film yang keluar dari zona nyamannya dia. Bisa jadi dia punya zona nyaman. Oh kalau sebenarnya kalau zona nyaman gue nih gini-gini aja, iya. Gini aja. Kayak Pengabdi Setan aja. Iya. Apa? Tapi kan enggak. Toh bisa fan service juga gitu. Hanam dia buat lagi. Pasti ada unsur-unsur tertentu yang dia eksplor yang baru. Di tiap filmnya terbukti di sebelumnya Pengepungan di Bukit Duri sama yang di sekarang lu juga dapet treatment yang berbeda ya dari. Iya kan? Nah ini yang menurut gue apa ya? Ini menurut gue yang harusnya kalau lo mau ada filmmaker baru gitu, menurut gue ya start. Tapi menurut gue lu jangan coba selalu berada di zona nyaman lo. Yes. Ya. Iya. Lo bisa jadi begitu keluar dari zona nyaman lo akan dikritik habis-habisan. Tapi at least lo bertumbuh. Iya. Gitu loh. Iya, dan akan menemukan tempatnya di hati marketnya masyarakat ya. Makanya gue bilang bisa jadi kan marketnya pada saat itu kayak dulu Joko pertama kali bikin kita ngomong bikin Pintu Terlarang. Pintu Terlarang ya. Modus Anomali. Setelah Janji Joni ya. Iya. Iya, tapi maksud gue kan ya, dia mempelajari dari semua filmnya itu kan sampai dia menemukan kekuatan gue di titik ini nih gitu. Iya sih, emang beda-beda sih Copy of My Mind gitu ya. Iya sih, jadi kita yang terlibat kayak Mas Lukman, Morgan dan teman-teman yang terlibat ngerasa ikut happy karena gue ikut terlibat di pertumbuhannya Bang Joko juga gitu ya. Dan selalu baru. Yang gue bilang tadi approach treatmentnya ke aktor. Iya. Kalau kita ngomongin aktor dari gue dari Pengepungan di Bukit Duri sama Ghost in the Shell beda banget approach dan treatment yang abang kasih ke kami para aktor. Jadi kayak berasa bikin project baru yang benar-benar completely new, fresh. Yes, dan tidak mengulang formula yang sebelumnya. Nah itu yang jadi penting kan, jadi kayak ikut tumbuh. Jadi ya pemainnya juga ngerasa ikut tumbuh. Karena nggak di depan layar, orang di belakang kan juga dengan formasi tuh hampir-hampir mirip ya biasanya ada. Ya pasti pertandemannya ada Mbak Tia, terus terus Pak Ical gitu, terus Pinung. Rasanya baru ya. Tapi menurut gue as a filmmaker itu hal yang biasa untuk mereka udah punya tim yang selalu sama. Kalau kita ngomong di luar juga kan Steven Spielberg kayak apa, bahkan kayak Martin Scorsese dia selalu pemainnya selalu Robert De Niro, Pacino. Sebenarnya bukan masalah tentang lo kok nggak mau explore sih, bukan. Sebuah sistem itu udah dia bangun secara bersama gitu. Setuju. Dan ada kayak terutama dari sisi teknis kayak Pak Ical, Joko. Dia tuh cuma kayak lihat-lihatan aja udah tahu gitu. Nah, ya justru jadi karena gue ngeliat angle-nya beda, kayak justru dengan tim yang sama saling berkompetisi untuk lebih tinggi dan lebih lagi kan. Dan mereka udah saling tahu kan. Nah, jadi kan ini kan film kan kolaborasi ya. Iya. Kalau lo kolaborasi lo nggak klop kan. Iya. Jadi bukan masalahnya gue tuh bukan kenapa sih lo kerja sama itu lagi. Itu hal yang biasa sebenarnya menurut gue di dunia apapun. Iya, di semua industri kayaknya gitu deh. Karena mereka punya visi misi yang sama, tujuannya sama. Betul. Yang apa yang mau dicapai itu sama. Iya, jadi walaupun ada argumentasi, ada diskusi. Tapi tuh pokoknya gue mau ke lantai 10. Nah gue Morgan semuanya mau ke lantai 10. Nggak ada yang mau ke lantai 7, ke 8 gitu. Justru malah saling men-challenge dirinya untuk tumbuh dari proyek sebelumnya. Dan udah kenal karakter masing-masing ya. Benar. Jadi durasi tuh berapa lama? Gue penasaran. Durasinya kurang lebih 2 jam.
2 jam kurang. Oke, 2 jam. Berasa sih, nggak berasa. Iya, makanya 2 jam kurang. Soalnya kalau Duracell baterai. Iya. Duracell. Bocorin lah nih itu Duracell. Iyalah masuk. Terus gue dari 2 jam mengangkat isu yang penting, 18 karakter yang akan dibedah satu persatu, dan tadi Morgan sempat bilang pada saat offer nih pembagiannya hampir rata ya saat kita nonton ya. Hampir rata Ya. Semuanya kebagian ya. Tempat masing-masing. Rata ini yang gue bilang abang tuh brilian banget. Maksudnya dari segi cerita aja, ya dari segi treatment skrip apa segala macam, emang sih skripnya sih udah luar biasa sih. Yes. Ini skrip yang sebenarnya secara scene paling dikit. Iya. Joko scene paling dikit. Tapi emang satu scene tuh bisa 5 halaman gitu. Makanya tadi sinema. Iya. Experience teater itu tadi ya. Gitu. Long take, long shot take, banyak long shot take. Satu scene bisa 5 halaman. Iya bisa. Dan rapat ya, rapat. Dan tempo beda-beda. Dalam satu scene tuh bisa tiba-tiba horor, bisa tiba-tiba komedi. Oh, ini pengelompokan tadi yang geng-gengan, gue penasaran geng-gengan gila nih, makin penasaran kayak aduh gue mesti ada di dalam studio itu untuk segera menyaksikan pengelompokan tadi. Kan ada geng. Nah, gengnya itu jadi punya karakter yang tadi tuh. Ada tempo, ada jokes yang berbeda ada gitu. Semuanya ada. Ada kayak gengnya Morgan tuh tipikalnya kelihatan nih seperti apa. Secara tempo juga beda. Gengnya Abimana juga temponya beda. Gengnya si Sipir juga punya tempo sendiri. Oh, Sipir punya geng lagi nih. Jadi ada berapa geng ya? Sipir nggak sendirian. Iya sih. Kalau sendirian namanya supir. Asoy. Kalau supir rame-rame gimana? Undang podcast. Nyetir mobil rame-rame. Iya, berantem dulu. Siapa yang mau nyetir duluan? Siapa yang mau nyetir kalau sendiri? Dulu. Kalau sendiri supir. Jadi ada geng-geng ini ada karakter ya. Geng pertama lidernya Mas Abimana. Iya, betul. Mas Lukman berada di situ karakter Pendi. Yes. Bimo ada di geng siapa? Gengnya Bimo. Ada gengnya Bimo. Oh, gengnya Bimo ada sendiri lagi. Tapi dia berafiliasi dengan salah satu geng besar tuh dia. Yang ada di situ juga. Geng Sipir tuh Bron Palare, Bron Haidar, Salis, Kiki Narendra. Tuh geng-geng. Oh, Sipir-sipirnya. Wah deh, penasaran. Kita lihat deh nanti gimana Mas. Nanti thank you banget udah bercerita. Pengennya ngulik lebih banyak lagi, tapi ntar abis nonton. Iya nanti spoiler kalau nggak spoiler. Soalnya bersinema ini ditutup episodenya, nggak akan ada lagi kalau Abimana udah kesini. Oh jadi gitu. Itu ada puncak pencapaian dari bersinema. Ya, Abi mana? Jangan. Abi mana? Ya, tuh Abi. Coba. Makanya kita tidak mau Abimana kesini dulu. Jadi biar episode panjang dulu lah. Kalau udah Mas Abimana, udahlah kita nggak usah. Bro. Udah Abimana bro. Udah Abimana. Iya. Mas, thank you Mas Lukman ya. Morgan, thank you banget ya. Thank you. Siap, boleh ingetin sekali lagi deh kalau gitu ke teman-teman buat nonton Ghost in the Shell. Oke, teman-teman semua jangan lupa saksikan Ghost in the Shell di bioskop mulai tanggal 16 April 2026 tentunya. Jangan nonton bajakan. Buat timpuk lo nonton bajakan lo. Terima kasih sudah menyaksikan Bersinema. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.